tata tertib ibadah anak Sigu. 1. Duduk rapi dan persiapkan diri untuk memulai ibadah. 2. Mintalah orang tua untuk mendampingi saat beribadah. 3. Saat pujian dan penyembahan, anak-anak harus aktif memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berdiam diri saja. 4. Saat ibadah dimulai, agar pembina mengetahui absensi anak yang ibadah, mohon melakukan step berikut. 1. Klik tombol jempol. 2. Isi kolom komentar dengan menyebutkan nama anak jagoan Sigu. Bang Aro, Bang Aro, Bang Aro, Bang Aro, gak denger dia, Bang Aro, pura gak denger Bang Aro lah dipanggilin. Ada apa Bang? Abang ganggu aku aja. Kita kan melayani hari ini. Iya, iyalah kita melayani. Hari apa sekarang? Hari apa sekarang ya? Hari Minggu lah Bang. Kayak mana ya Bang? Oh iya ya? Iya. Aduh. Abang susah kali dipanggil lah. Itulah aku. Tadi beda kali aku nonton loh. Beda kali sama cerita di Alkitab itu. Siapa rupanya Bang? Ada cerita di Alkitab anak-anak. Kayak aku Bang kan? Beda kali sama Abang. Abang susah kali dipanggil. Kalau anak-anak di Alkitab itu dipanggil Tuhan dia sekali, langsung dia menjawab. Aku langsung pergi dia, dikirain bapaknya. Dia kan pura-pura aja Bang, ya kan? Pura-pura, apa pura rupanya Bang Aro? Iyalah. Oh, kan? Iya. Abang tahu rupanya anak-anak itu yang kuceritakan itu rupanya? Siapa? Anak-anak yang bilang tadi, yang di Alkitab, tahu Bang rupanya? Yohanes. Itu di perjanjian lama loh Bang, yang dia sama Nabi apa itu? Nabi Eli. Apa? Imam Eli. Siapa itu namanya itu? Siapa? Teman-teman tahu kan? Siapa itu? Siapa namanya? Samuel. Oh, Samuel yang Tuhan bakso itu? Bukan loh Bang Aro. Dia Samuel mana? Samuel dalam Alkitab yang anaknya Pak Elkana. Oh, bilang lah anaknya Ibu Hana. Samuel kan banyak kawan di sini, ada Tuhan bakso. Bukan itu. Iya. Samuel yang di Alkitab. Oh, iyanya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Samuel. Ya, Samuel. Samuel yang ada di Alkitab, bukan anak tukang bakso ya, adik-adik. Ya. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan dan juga dengar firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya. Oke. Ayo adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami bisa beribadah. Berkati Tuhan Yesus agar ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik. Oke. Sebelum kita memuji Tuhan, apa kata kunci kita? Kekuatanku, kreativitasku untuk Tuhan. Bang, kurang keras. Sama-sama kita ngomong ya. Oke. Apa kata kunci kita? Kekuatanku, kreativitasku untuk Tuhan. Ayo adik-adik yang masih duduk, orang tuanya, ayo semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Oke Bang. Tangan kita, kaki kita, semua kita memuji Tuhan. Oke. Kita, tanganku memuji Tuhan. Oke. Tanganku bekerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa.
upahku besar di surga. Katakan lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya, happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya. Ayo semangat. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Coba tanya dulu bang, apa kata kunci kita? Apa kata kunci kita? Jagoanku, kekuatanku, kreativitasku. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Sekali lagi. Apa kata kunci kita? Rezekiku, kekuatanku, kreativitasku. Untuk Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yesus kau raja di hidupku, bab engkau telah menebusku. Kau Tuhan juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Ayo ayo semuanya lepas. Satu jumpa denganmu, hidupku menjadi baru. Hidupku menjadi baru. Kau selalu di hatiku, selamanya bertata di atasku. Saat kau sentuh hatiku dengan lembut kasihmu, dengan lembut kasihmu. Kau beri apa? Kau beri warna di hidupku, selamanya bersuka di dalammu. Yesus kau raja di hidupku, sebab engkau telah menebusku. Kau Tuhan juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Ayo semuanya lompat. Saat ku jumpa denganmu, apa? Hidupku menjadi baru. Kau selalu di hatiku, selamanya bertata di atasku. Saat kau sentuh hatiku dengan lembut kasihmu, dengan lembut kasihmu. Kau beri warna di hidupku, selamanya bersuka di dalammu. Yesus kau raja di hidupku, sebab engkau telah menebusku. Kau Tuhan juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Yesus kau raja di hidupku, sebab engkau telah menebusku. Kau Tuhan juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Yesus kau raja di hidupku, sebab engkau telah menebusku. Kau Tuhan juru
Adik-adik semuanya silakan duduk. Oke, duduk. Iya. Nah, Bang Aro, Ya. sekarang ini kita mau persembahan. Ya. Tapi sebelum persembahan, kita sebutkan dulu ayat persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Oke, adik-adik semuanya siapkan persembahannya. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga buat hari ini, buat pagi ini. Kami bersyukur buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengumpulkan persembahan. Berkati Tuhan Yesus. Persembahan kami agar menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga orang tua, pekerjaan orang tua kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi ya. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berpikir baik, kita pasti menuai baik. Sekali lagi, janganlah jemu, janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berpikir baik, kita pasti menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita pasti menuai baik. Sekali lagi ya. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berpikir baik, kita pasti menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita pasti menuai baik. Kita pasti menuai baik. Kita pasti menuai baik. Kita pasti menuai baik. Oke. Nah. Oke adik-adik, jagoan Sigu semuanya siapkan hatinya. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya tutup matanya dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini. Amin. Tuhan Yesus, biarlah hati kami, pikiran kami, perbuatan kami menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam firman-Mu dan semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat lagu penyembahan kita. Kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup, kami mau bertumbuh, kami mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya. Menyenangkan hatimu Tuhan, kerinduan Kami, itulah kerinduan kami, senangkan hatimu. Kami mau jadi anak yang melayani-Mu Tuhan, anak yang menyenangkan-Mu, anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Buat Romo yang Kau tanamkan Amen. di dalam hati kami Tuhan Yesus. Ya. Engkau tinggal, Engkau hidup di dalam hati kami. Amen. Tuhan. Biarkan kami jadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau, yang mencintai Engkau Tuhan. Amen. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Amen. Anak-anak-Mu mau dengar firman-Mu. Kau berkati setiap hati yang mendengar. Amin. Kau berikan hati yang subur untuk ditanam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 1 sampai 3. Halo jagoan Sigu, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang memberi hati untuk melayani. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Samuel.
Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 1 sampai 3. Samuel adalah nabi yang melayani Tuhan dan sesama manusia sejak dia masih kecil. Nih, ayo kita tonton kisahnya ya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jagoan Sigu, sejak kecil Samuel sudah terpisah dari papa dan mamanya untuk tinggal di bait suci bersama Imam Eli. Adik-adik Jagoan Sigu, mau nggak kalau ditinggal sama papa dan mama untuk bantu-bantu di rumah orang lain dalam waktu yang sangat lama? Pastinya banyak yang akan menjawab nggak mau. Tapi kalau kita melihat pada Samuel, dia nggak memberontak loh. Samuel tetap taat sama perintah orang tuanya.
Bahkan setelah dia tinggal bersama Imam Eli, Samuel dikenal sebagai anak yang taat dan rajin melayani. Karena itulah maka di 1 Samuel 3 ayat 19 menyatakan bahwa Tuhan selalu menyertai Samuel. Kenapa Tuhan menyertai Samuel? Pastinya karena Samuel menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, adik-adik jagoan Sigu, kita harus memberi hati dan diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus melayani? Alasan kita harus melayani yang pertama adalah karena melayani adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi seorang, maka kita ingin selalu menyenangkan orang itu. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melayaninya dengan segenap hati tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, yang kedua, karena kita mau meneladani Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 45, kita baca sama-sama di Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, firman ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani seperti yang diperintahkan Bapa di surga kepadanya. Jadi kalau kita melayani jangan bersungut-sungut ya adik-adik. Tuhan Yesus melayani Bapa di surga dengan cara mengerjakan perintah Bapa di surga loh. Nah, kalau adik-adik mengerjakan perintah Papa dan Mama, itu juga contoh dari adik-adik sudah melayani. Yang ketiga, kenapa kita melayani Tuhan adalah karena Tuhan sudah memberikan kita talenta. Wah, apa sih hubungannya talenta dengan melayani? Nah, hubungannya adalah dengan talenta yang kita miliki, kita bisa melayani Tuhan dan sesama manusia. Contohnya nih, kita punya talenta bernyanyi atau bermain musik. Jadi kita bisa melayani dengan memimpin pujian seperti kakak-kakak kita ini loh, yang melayani sebagai MC dan lain sebagainya. Jagoan Sigo yang lagi menonton di rumah, kamu bisa mulai melayani dengan membantu orang tua dan saudara-saudara yang ada di rumah loh. Nah, seperti gambar tersebut, di Mazmur 119 ayat 91, kita baca sama-sama. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-91, bunyinya adalah, menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani engkau. Nah, jadi kita ada untuk melayani Tuhan. Nah, dan di 1 Petrus 4 ayat 10 kita baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita ada juga untuk melayani sesama kita adik-adik. Nah, dengan demikian jagoan Sigu, mari kita semangat memberi waktu dan hati kita untuk melayani. Karena di Kolose 3 ayat 24, kita baca kembali firman Tuhan. Kolose 3 ayat 24 mengatakan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, adik-adik, hal ini firman ini menyatakan bahwa ada upah bagi kita yang setia mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, jika kita setia mengerjakan kehendak Tuhan, maka Allah juga setia kepada kita. Nah, jagoan Sigu, kamu juga harus minta tolong ya sama Papa dan Mama untuk mengingatkan kalian tentang firman hari ini ya, supaya Papa dan Mama bisa tolongin adik-adik Sigu dalam melayani. Inilah firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita bersama-sama. Yuk kita berdoa, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Bapa, biarlah Engkau yang memateraikan firman-Mu kepada kami, supaya kami menjadi anak yang mau memberi hati kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak Sigu dimanapun mereka berada, bahkan keluarga mereka. Penyertaan Tuhan kiranya menyertai mereka, dan biarlah kesehatan Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Nah, adik-adik Sigu, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai engkau, kasih setia Tuhan menyinari engkau dan menjagai engkau, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan, amin.